Ini kawan-kawan pintu gerbangnya Makam Selengka. Makam Selengka Tuan Guru Raden Muhammad Rais, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Sewaktu kecil saya lebih banyak durasi usia saya justru di sini, di Selengka ini kawan-kawan. Ada istri dari waliullah ini sangat sayang ke saya, ke MNR Kanada. Jadi oke kawan-kawan, dan itu ayah ya di depan, bapak. Insya Allah kita akan input informasi latar belakang, penjelasan secara utuh bagaimana kisah waliullah yang dimakamkan di pemakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita on-kan kembali kamera MNR Kanada ini kawan-kawan, dan setelah kita mengunjungi makam utama yang ada di daerah ini, yaitu Batu Riti yang tadi sudah kita liput kawan-kawan, sekarang saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview murid beliau. Nah, inilah murid beliau, dan insya Allah bagaimana latar belakang beliau sebagai murid dulu di pada waliullah yang tadi kita sudah liput, yaitu di Batu Riti itu kawan-kawan. Kita akan menginput informasinya melalui ayah saya atau bapak saya kawan-kawan, karena beliau merupakan murid dari waliullah yang dimakamkan di tempat ini. Tentang nama makam ini kawan-kawan sekalian dan siapa yang dimakamkan, pertama saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan langsung pintu gerbang ini. Saya balik dulu ya kameranya kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan pintu gerbangnya Makam Selengka. Makam Selengka Tuan Guru Raden Muhammad Rais, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Nah, inilah nama beliau yang dimakamkan di pemakaman ini. Oke, kita liput selengkapnya kawan-kawan. Kita insya Allah masuk ke area pemakaman, dan kita sekalian insya Allah akan langsung berziarah. Dan saat ini saya bersama Izumaki kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Izumaki? Kembali kita di kampung halaman kita di Lombok. Sekarang kita lagi ziarah ke makam guru dari ayahanda kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah waliullah kita, kalau kita tahu. Nah, jadi kita mau lihat pemakaman keramat kalau kita bahasakan ya. Ini pemakaman keramat. Yuk ikutin terus. Ayo kawan-kawan, ayo kita masuk ke pintu gerbang ini. Nah, ini dulu kawan-kawan sekalian, sewaktu kecil saya lebih banyak durasi usia saya justru di sini, di Selengka ini kawan-kawan. Ada istri dari waliullah ini sangat sayang ke saya, ke MNR Kanada. Jadi oke kawan-kawan, dan itu ayah ya di depan, bapak. Insya Allah kita akan input informasi latar belakang, penjelasan secara utuh bagaimana kisah waliullah yang dimakamkan di pemakaman ini. Inilah pemakamannya kawan-kawan. Ini pintu utamanya di depan ini. Oke, selanjutnya selengkapnya kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari murid beliau, karena bapak saya adalah bagian dan malah murid utama beliau. Nah, ini pendoponya di sini kawan-kawan, terasnya untuk para pengunjung dan juga untuk mereka yang ingin melaksanakan sholat. Mereka melaksanakan sholat di tempat ini. Jadi ternyata dua pintu utamanya kawan-kawan, satu yang ini dan satunya yang tadi ya, yang di depan kamera itu. Dan saat ini ternyata bapak sedang mengambil kunci, karena ternyata makam ini ada juru kuncinya kawan-kawan, ada petugas khususnya yang menunggu setiap saat. Dan ternyata
pintunya itu tetap dikunci dan dibuka ketika ada pengunjung, dan yang memegang kuncinya adalah tentunya keluarga dekat waliullah ini, dan beliau tinggal tidak jauh areanya dari pemakaman ini. Dan alhamdulillah karena bapak ini, ayah saya, dikenal oleh seluruh warga yang ada di desa Mambalan ini ya. Kalau yang ini namanya Selengkak kawan-kawan, lokasi ini, daerah ini namanya Selengkak, dan mungkin ini dusunnya, dusun Selengkak, dan desanya dinamakan dengan desa Mambalan. Bapak sudah memegang kuncinya dan kita akan segera masuk insya Allah. Itu Izumaki. Oke, kita lanjut kawan-kawan, dan mungkin kita akan langsung masuk untuk ziarah ke waliullah ini. Kita liput bagian belakang dulu kawan-kawan. Bagian belakangnya seperti ini. Ada tanaman di sini, ada pohon rambutan ternyata yang cukup banyak di sini, dan ini sedang berbuah. Kalau yang ini kayaknya manggis, ya betul kawan-kawan. Ternyata ini pohon manggis. Sekali lagi kawan-kawan, di dusun inilah dulu saya besar ya. Dibesarkan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, Masya Allah, buah manggis ini cukup menarik ya, dan lebat ya kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut masuk. Jadi semuanya ini pohon manggis ternyata. Masya Allah, tabarakallah, manggis. Oke, kita masuk. Ayo masuk mah. Oh, masuk. Iya bisa lah. Men. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi lampunya kayaknya mudah-mudahan bisa dinyalain ya. Ah, bisa. Aduh, mati. Iya. Mana Izu? Iya. Kita sebelum menginput informasi, kita ingin dipandu oleh Bapak untuk ziarah ke beliau. Silakan Wak, pandu kita untuk ziarah. Mana kubur beliau yang mana? Yang ini kan? Oh ya. Nggih. Ya, pandu kita Wak, mengucapkan salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah fisik utamanya kawan-kawan, makam beliau. Oke, saya tutup sejenak ya kawan-kawan. Insyaallah akan saya sambung setelah ziarah ini insyaallah. Oke kawan-kawan, saya on-kan kembali sejenak ya kamera ini supaya kita tahu secara langsung, saya input secara langsung dari murid beliau yang dimakamkan di sini, yaitu ayah saya sendiri kawan-kawan sekalian, supaya kita tahu, karena di sini ada kalau tidak salah tiga pusara. Nah, maaf siapa saja yang dimakamkan di ruangan ini kawan-kawan ya. Ustadz Izumaki, mungkin di Ustadz Izumaki tanya Uwa siapa yang dimakamkan di sini dan mana makam beliau. Tentunya yang pertama kita tanyakan yang kelihatannya berbeda dari
Siapa ini, Pak? Ini makamnya, kuburnya Tuan Guru Raden Muhammad Rais. Guru Raden Muhammad Rais. Jadi beliau ini saat Bapak menjadi atau belajar di majelis beliau itu di tahun berapa, Pak? Dari tahun 62 sampai tahun berapa ya? Ya 70-an. Ya. Masya Allah, berarti ada 10-an tahun ya kira-kira EP. Oke. Subhanallah, jadi Bapak ternyata kawan-kawan sekalian meraup ilmu, menimba ilmu pada waliullah ini tidak kurang dari puluhan tahun, 10-an tahun kawan-kawan, Masya Allah. Dan tiang kira kan banyak yang murid beliau ya, Pak? Masya Allah, kalau muridnya luar biasa banyak. Banyak. Dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok apalagi dari Lombok Barat. Ini Lombok Barat kan ya, Pak ya? Iya. Kemudian mereka sistemnya mondok atau pulang pergi gitu, Pak? Mondok. Oh, mondok. Mondok. Masya Allah, Kalau tabarakallah. dihitung-hitung seingat EP kira-kira berapa jumlah pada masa itu yang EP ketahui bersama EP itu, atau sebelumnya atau Ya. bahkan setelahnya yang EP tahu. Iya. Yang mondok. Menimba ilmu dia, Ya. mondok menimba ilmu di Kurang lebih 100 orang. Ratusan ya. pada tahun ketika itu zaman itu 60. Jadi 1962 ya, sekitar itu, Pak? Iya. Ya? Saat itu kan baru berkembang Islam. Iya, berarti iya. Banyak kalau Beliau jadi usia beliau berapa, Pak ya? Sekitar 115. Beliau dulu kalau boleh tahu ya, Pak, beliau belajar lama di mana? Di Makkah. Oh, di Makkah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang kita dapatkan ilmu dari waliullah ini kawan-kawan, jadi bukan sembarang ya. Jadi beliau ternyata belajarnya di Mekah. Kira-kira berapa tahun beliau belajar di Mekah, 3 Pak? tahun. Subhanallah, dalam jangka 3 tahun itu sepertinya beliau pulang sudah syarat dengan ilmu ya, Pak. Iya, iya. Ya, berarti kan ini termasuk keluar biasaan ya, yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain ya, bisa jarang didapatkan oleh orang lain. Kalau jangka hanya durasi yang cukup singkat ya, itu 3 tahun bisa menguasai lah istilahnya, Pak ya. Iya. Biasa bisa menguasai seluruh ilmu ilmu agama ini, berarti beliau adalah orang yang luar biasa. Oke, jadi seperti itulah kawan-kawan sekalian, liputan singkat, informasi singkat tentang beliau. Dan insya Allah kalau yang ini siapa, Pak? Ini istrinya yang keempat. Oh, jadi beliau ada 4 istri. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau yang sebelahnya ada lagi ya? Istrinya juga. Istrinya juga. Yang paling tua, ini paling pertama. Ini istri pertama. Kalau itu istri yang keempat. Iya. Istri yang kedua dan ketiga di mana? Di Lokombal 1, Oh, di Tlokombal. dari Cupek 1, di sini 2. Oh, berarti yang 2 itu dimakamkan di kampung mereka sendiri, Iya. di Tlokombal dan di Cupek itu. Iya. Nah, itu semuanya di Lombok Utara ternyata kawan-kawan. Oke. Kalau insya Allah nanti kalau saya punya kesempatan kawan-kawan sekalian, saya akan informasi yang jauh lebih dalam tentang waliullah ini. Oke, kawan-kawan sekalian, kita bergeser keluar. Nah, ini juga ternyata ada makam, Wak. Assalamualaikum ya ahlal qubur, antum salafuna wa nahnu bil athar, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Al-Fatihah. Ini siapa, Pak? Anaknya yang pertama. Wow, ternyata ini putra beliau yang pertama. Putra atau putri nih? Putra Putra ya. Siapa namanya, Pak?
Raden Puan Haji Muhammad Taufik. Beliau sempat mengajar setelah ini. Iya, pernah mengajar. Jarak beliau wafat dengan almarhum Waliullah Dato Apa? Kira-kira ada 7 tahun. oh sekitar 7 tahun. Ya. Baru beliau menyusul wafat. Ya. Dekat berarti. Ya Allah. Oke nggih, kita liput ke makam yang sebelah ya. Oke kawan-kawan, diikuti terus tayangan ini karena saya kira ini tayangan yang sangat spesial. Kita sambung sejenak kawan-kawan, dari kita tetap di ruangan ini. Ternyata di sini ada cucu beliau yang menurut informasi dari Bapak. Jadi ini cucunya ya, Pak? Siapa namanya? Raden Tuan Muhammad Madani. Oh iya ya, berarti waktu saya sempat berarti bertemu dengan beliau. Ya. Nggih. Saya yang sempat berarti bertemu dengan beliau, nggih. Raden Tuan Muhammad Madani. Coba Madani, subhanallah namanya. Assalamualaikum ya ahlal qubur antum salafuna nahnu bil asrna sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Wah, ini jadi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan sekalian, jadi untuk liputan yang ini mungkin saya closing terlebih dahulu. Liputan berikutnya akan saya liputkan di tayangan secara khusus apa yang akan kita input dari Bapak, masih tetap di lingkungan pemakaman ini. Oke kawan-kawan sekalian, saya closing dulu dan kita berjumpa kembali di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.